Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru. Oke, pada video ini akan terbahas materi persamaan dan fungsi kuadrat. Ini merupakan subbab yang kedua, yaitu tentang akar persamaan kuadrat. Ini adalah materi matematika kelas 9 SMP. Silahkan disiapkan catatan dan alat tulis ya, supaya teman-teman bisa mencatat hal-hal yang penting yang terdapat di dalam video ini. Oke, jadi video ini akan membahas tentang akar persamaan kuadrat. Apa sih akar persamaan kuadrat itu? Akar persamaan kuadrat itu apa, teman-teman? Oke, kita akan bahas. Akar persamaan kuadrat itu adalah nilai, ya kan, suatu nilai dari variabel yang terdapat pada persamaan kuadrat itu yang memenuhi, yang sesuai, ya kan, yang sesuai dengan persamaan kuadrat tersebut. Jadi atau secara kalimat kita bisa menuliskannya seperti ini. Kawan-kawan bisa menuliskannya seperti ini: nilai suatu variabel. Jadi bentuk umumnya kan pangkat tingginya pangkat 2. Pasti di dalam persamaan kuadrat itu ada variabelnya kan. Jadi ada suatu nilai variabel yang memenuhi dalam persamaan kuadrat tersebut. Jadi saat misalkan variabelnya x-nya itu diganti berapa supaya memenuhi persamaan kuadrat tersebut, harus sama dengan 0 kan. Itu persamaan kuadratnya kan nilai x yang memenuhi pada suatu persamaan kuadrat, atau nilai variabel yang memenuhi pada suatu persamaan kuadrat. Itu adalah penjelasan tentang akar persamaan kuadrat. Nah, bagaimana akar persamaan kuadrat itu? Jadi akar persamaan kuadrat itu maksimal itu hanya memiliki dua akar-akar ya. Jadi persamaan kuadrat itu memiliki dua nilai maksimal, nggak mungkin lebih dari 2, karena pangkatnya adalah pangkat 2. Otomatis nilainya nanti akar-akarnya itu pasti maksimalnya itu adalah 2. Jadi Kak Furkon tuliskan di sini maksimal dia itu memiliki 2 akar-akar. Ini Kak Furkon tuliskan maksimal memiliki 2 akar-akar lah istilahnya ya teman-teman. Maksimal memiliki 2 akar-akar. Seperti ini ya teman-teman. Oke, 2 akar. Nah, nanti akar-akarnya itu biasanya disebut x1 sama x2. 2 akar penyelesaian. Oke, seperti itu teman-teman. Itu adalah definisi dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, ini maksimal memiliki 2 akar penyelesaian, yaitu katakanlah x1 dan x2. Seperti ini teman-teman ya, x1 dan x2. Ini akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Lah, untuk supaya teman-teman lebih paham bagaimana caranya kita menganalisis akar-akar di dalam suatu persamaan kuadrat. Ini Kak Furkon punya contoh satu soal. Seperti ini teman-teman, soalnya seperti ini. Contohnya, misalkan aja ini Kak Furkon punya sebuah persamaan kuadrat. Nanti kita tentukan mana sih yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat itu. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi ini ada soalnya, kita buat aja. Jika ada suatu himpunan nilai dari suatu hasil ya kan, yang P, katakanlah jika himpunan P itu anggotanya ini, katakanlah kita buat aja min 3, kemudian 0, kemudian ada katakanlah min 2, katakanlah himpunan P itu anggotanya min 3, 0, min 2. Kemudian ada suatu persamaan kuadrat
Kita disuruh nyari mana yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, mana nilai P, yang nilai himpunan P itu tadi yang memenuhi dari persamaan kuadrat yang diberikan ini. Jadi nggak mungkin semua karena akar-akar, ya kan? Akar penyelesaian dari persamaan kuadrat itu maksimalnya ada 2. Padahal himpunan P itu kan 3. Berarti nggak mungkin memenuhi semuanya. Pasti ada satu yang tidak memenuhi. Mana nilai P yang merupakan akar persamaan kuadrat? Ini Kak Furkon buat. Persamaan kuadratnya adalah, katakanlah, X kuadrat plus 5X plus 6, ya kan? X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, sebentar, kita hapus dulu ini, ada salah. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Oke, plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini teman-teman ya. Mana yang memilih yang memenuhi, ya kan, yang merupakan akar persamaan itu. Lah, caranya ngerjakan itu gini. Jadi kita tinggal substitusi saja. X-nya diganti min 3, itu sesuai nggak? Harus sama dengan 0 kan? X-nya diganti 0, itu juga harus sama dengan 0 persamaannya. X-nya diganti min 2 harus sama dengan 0. Oke, yang pertama adalah X sama dengan min 3. Apa yang terjadi kalau X sama dengan min 3? Kita substitusi aja, X-nya kita ganti min 3. Min 3 kuadrat ditambah dengan 5 dikali dengan min 3. Oke, ada kekeliruan sebentar. 5 dikali dengan min 3, kemudian ditambah dengan 6, sama dengan, kita cek dulu, itu kan min 3 kuadrat kan 9 ya teman-teman. 9 dikurangi 15 berarti kan min 6 ditambah 6 ya 0. Betul ya teman-teman, atau Kak Furkon tuliskan di ini biar nggak bingung. 9 min 15 ditambah 6 sama dengan 0. Oke, berarti sesuai nggak? Nah, sesuai, karena persamaan kuadrat kan harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Karena saat kita ganti X sama dengan min 3 ternyata menghasilkan 0, berarti dia sesuai atau memenuhi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Saat X sama dengan berapa yuk? Saat X sama dengan 0. Oke, saat X sama dengan 0. Bagaimana kalau saat X sama dengan 0? Ya kita ganti aja X-nya 0, ya kan? 0 kuadrat ditambah dengan 5 dikali 0 ditambah dengan 6. Berarti sama dengan 6. Bukan sama dengan 0. Berarti saat X sama dengan 0 ini memenuhi tidak? Nah, tidak Kak. Nah, karena bukan sama dengan 0, artinya dia tidak sesuai dengan persamaan kuadrat yang dimaksudkan. Nah, kan padahal persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0 ya kan? Nah, padahal saat disubstitusi X sama dengan 0 ternyata menghasilkan 6. Berarti dia TM atau tidak memenuhi. Terakhir, saat X sama dengan min 2, kita substitusi aja. Min 2 kuadrat ditambah 5 dikali dengan min 2 ditambah dengan 6. Apakah ini hasilnya 0? Kita cek. Jadi ini 4 ditambah min 10 ditambah dengan 6. Min 6 tambah 6 hasilnya 0. Berarti ini memenuhi. Nah, seperti ini. Ini memenuhi. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya, insya Allah. Jadi itulah penjelasan tentang apa sih akar persamaan kuadrat itu apa. Ternyata akar itu adalah nilai, ya kan, suatu nilai dari variabel yang memenuhi pada persamaan kuadrat tersebut. Langkah penyelesaiannya gimana Kak? Kita tinggal mensubstitusi ke persamaan kuadratnya. Jadi untuk soal ini yang memenuhi hanya ada 2, yaitu saat X sama dengan min 3 atau saat X sama dengan min 2. Masalah X1 sama X2 nya itu tidak masalah dibolak-balik. Yang penting ada min 3, ada min 2, dibolak-balik sama. Yang memenuhi berarti X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan min 2. Nah, seperti ini teman-teman ya.
Oke, ini adalah jawabannya. Gampang, X sama dengan min 3 sama X sama dengan min 2. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.